Siapa yang nanya? Oke, Bang Milano, mungkin kabar terupdate mungkin soal perceraian itu benar adanya tuh seperti itu? Benar, bahwa per hari ini Dila masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Agama untuk berpisah dengan Bekti. Milano, mungkin kabar terupdate mungkin soal perceraian itu benar adanya tuh seperti itu? Benar, bahwa per hari ini Dila masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Agama untuk berpisah dengan Bekti. Agama mana, Bang? Jakarta Selatan. Alasannya apa sih, Bang? Ya. Alasan sendiri. Alasan tersendiri mungkin. Alasannya memang sudah tidak bisa sejalan lagi berdua, dan mereka sepakat untuk pisah ini secara baik-baik. Semua kewajiban terhadap anak segala macam sudah disepakati bahwa tetap akan seperti biasanya, tidak seperti berpisah. Bang, maaf, perkapan hari ininya? Per hari ini sudah Tadi masuk. pagi berarti? Atau? Ini sekarang lagi proses. Oke. Bang, mungkin saat ini udah pisah rumah atau gimana sih, Bang? Sudah bisa rumah 1 minggu. 1 minggu sudah bisa. Itu sejak kapan, Mas? Jadi 1 minggu dari Siapa yang keluar, Bang? Yang keluar Bekti. Berarti Bekti sendiri sekarang tinggal dengan keluarganya kah atau? Tinggal di radio dalam, Bang, di rumah yang dulu. Bang, artinya ini bisa dibilang tiba-tiba nggak sih, Bang, setelah sakit atau gimana? Apa emang Tiba-tiba pas juga, sampai karena saya dihubungin tuh setengah 12 malam sama Dila. Terus hari apa ya, hari Jumat apa ya? Dihubungin, terus ketemuan sama Dila, sama Bekti juga. Tapi terpisah ya, terpisah. Saya tanya sama Dila, kenapa, terus sudah benar-benar siap nggak sayang, sudah selama ini sama Bekti bareng-bareng, susah senang bareng-bareng ya. Cuman Dila bilang sudah nggak bisa, Bang, memang aku udah sepakat sama Bekti untuk pisah. Terus saya telepon Bekti datang sorenya. Saya tanya juga Bekti bilang ya sudah, kalau memang Dila mau seperti itu ya udah, Bang, memang ya udahlah, kita sepakat memang mau selesaikan ini secara baik-baik. Ini efeknya karena memang Kak Bekti pasca sakit atau? Tidak ada kaitan sama pasca sakit, tidak ada. Saya tegasin ya, tidak ada, karena Bekti saat ini kondisinya sekarang sudah seperti ini, atau kena sakit, tidak ada. Memang permasalahannya udah lama. Berapa lama, Bang? Sudah lama lah. Intinya saya mengikuti Bekti ini kan, Bekti itu ikut bareng saya itu jadi kuasa hukumnya dari awal dia karir. Jadi saya tahu sampai mereka nikah segala macam tuh saya tahu persis. Jadi permasalahan mereka pun saya tahu persis juga gitu. Jadi memang ini sudah berulang-ulang sudah permasalahannya, dan memang sudah nggak bisa ya, dari pihak Dila, dari keluarga Dila juga akhirnya memang ya sepakat menerima gitu untuk keputusan Dila pisah dari Bekti. Artinya Dan Bekti sendiri juga mengakui, dan memang Bekti sampai bilang saya, memang ya udah, Bang, kalau memang yang terbaik buat Dila, buat saya juga ya sudah, yang penting anak-anak saya akan urus tetap seperti biasanya. Dila juga seperti itu. Tidak ada, maksudnya semuanya demi kepentingan anak. Jadi tidak ada lah akhirnya Bekti jauh dari anak atau tidak akan membiarkan anak, enggak. Seperti biasa aja. Ada indikasi orang ketiga, Bang, mungkin? Sejauh ini tidak ada indikasi orang ketiga. Memang permasalahannya mereka aja yang udah numpuk lah. Artinya Komunikasi soal ekonomi artinya mungkin, akumulasi Bang? dari semuanya. Tidak Bang. ada masalah ekonomi juga tidak ada. Ini Memang Bekti pun kemarin kan waktu sakit juga kan Dila juga keluar uang juga, bukan hanya sumbangan aja. Saya tahu lah, dia bukan masalah yang jual-jual itu ya, enggak. Dia juga tabungannya segala macam dia keluar kok buat Bekti. Intinya sampai masalah, sampai masalah cicilan segala macam juga kemarin juga Dila kok yang cover selama Bekti sakit. Jadi bukan masalah inilah, bukan masalah ekonomi lah. Memang
permasalahannya udah nggak bisa sejalan lagi aja. Aku Bang, mau berarti sedih jadi selama ini Bang, terjadi, kita Bang. kuat lagi Bang hidup bersama Bekti gitu. Ya intinya memang prinsipnya mereka udah nggak ketemu antara mereka berdua. Nah Dila juga udah nggak sanggup lah intinya untuk bisa bareng-bareng lagi lah. Kalau anak-anak sekarang gimana bang? Anak-anak sama Dila. Bang, selain gugatan cerai mungkin ada apa lagi bang? Ada hak asuh anak atau hak ganda gini? Asuh anak udah disepakati ada di Dila. Ganda gini bang? Harta gono gini nanti akan dibagi dua, akan diserahkan kembali ke mereka, apakah mau dikasih ke anak-anak atau enggak, tapi nanti dibagi dua dulu. Bang, ini Artinya kan itu nggak dilampirkan di gugatan cerai ya bang? Di Kesepakatan bersama? enggak udah ada sepakatannya udah ada. Oke. Kesepakatan Hasil juga. dan bilang kesepakatan ini Bekti, Bang? permasalahannya sudah lama. Artinya kan kita lihat Bekti kerja keras sekali buat keluarga. Apa sih yang membuat trigger dari Dila? Kita melihat perjuangan Bekti sampai Bekti sakit. Ya intinya bukan masalah keuangan ya, lebih pada prinsip hidup aja. Lebih kepada prinsip. Soal Ini berarti hak asuh udah berapa tahun sebelum ini udah Terakhir itu 2000 sebelum Covid tuh sebenarnya mereka juga udah sebenarnya udah ada puncak-puncaknya sebenarnya. Saya tahu persis. Cuman waktu itu karena masih bisa diperbaiki, masih bisa diomongin bareng-bareng. Nah, ya sudah tidak terjadi hal itu. Nah, cuman pasca sekarang sudah benar-benar sudah tidak bisa lagi. Intinya mereka pisah ini buat kebahagiaan mereka berdua, untuk menyelamatkan anak-anak juga, jangan sampai anak-anak terganggu bahwa permasalahan ini nggak selesai, akhirnya efeknya ke anak-anak. Intinya ini adalah jalan yang terbaik buat mereka berdua dan mereka sepakat. Berarti soal hak asuh itu Bekti sendiri udah menyepakati untuk di Kadila saja. Iya, udah sepakat. Ada pernyataannya bang. Bang, Perjanjiannya berarti juga. kan ini gugatan cerainya istilahnya keluar pada saat Bekti lagi proses untuk penyembuhan. Kalau dari Bekti sendiri responnya legowo Enggak atau kok, kemarin Bekti udah kerja kok, udah kerja. enggak, maksudnya kan belum pulih total gitu, masih perlu pendampingan dari seorang istri. Kalau untuk pulih total agak sulit ya Bekti saat ini ya. Memang kondisinya dia kan harus ada pompa segala macam di kepalanya. Dan itu memang harus terus. Jadi kalau untuk pulih 100% seperti dulu kan nggak mungkin memang. Jadi memang keputusan ini bukan karena pasca dia ini, enggak. Memang udah siap aja dua-duanya udah siap. Bang, mungkin indranya selingkuh kali atau gimana? Nah saya nggak mau ngomong itu. Intinya dua-duanya udah nggak sepakat lagi dan sudah tidak bisa bersama-sama. Prinsipnya juga sudah beda. Bang, Jadi memang ini adalah jalan terbaik bagi mereka berdua demi kebahagiaan mereka berdua. Berarti Sidang sebelum kapan, ketemu Bang? Abang Sidang, Bang? itu sudah ada pertemuan keluarga sebelumnya atau seperti apa sih Bang? Sudah ada dari keluarga Dila juga udah ada pertemuan. Jadi ketemu sama saya antara Bekti sama Dila, pihak Dila aja. Jadi memang udah saya tanya Dila seperti apa, Bekti seperti apa, dan mereka sepakat. Kalau Udah. anak sendiri udah sempat tahu atau gimana bang? Saya nggak tahu ya anak-anak tahu apa enggak. Intinya saat ini kan anak-anak ada di Dila. Ya mestinya Dila juga mesti bisa ngomong lah. Anak-anak bahwa mereka akan bisa. Udah Bang, rencana sidang bang? Bang, Jadwal rencana sidang sidang, perdana? Saya nggak tahu sidangnya kapan karena baru hari ini dimasukin gugatan didaftarkan baru hari ini. Jadi tunggu aja dari pengadilan agama seperti apa. Bang, ketika ketemu sama Bekti, ada keinginan Bekti apa yang disampaikan ke yang Bekti langsung, saya ketemu Bekti, saya sampaikan ke Bekti, langsung Bekti bilang ya udah bang, memang kalau memang ini jalan yang terbaik buat Dila dan buat saya, ya sudah kita pisah. Bekti bilang bang, kapan terakhir ketemu sama Dila sendiri? Ya saya nggak tahu kalau ketemu bisa jadi semalam ketemu, saya nggak tahu. Artinya nggak ada sama-sama nggak ada upaya untuk mempertahankan ya bang ya? Intinya bukan masalah mau mempertahankan atau enggak, itu bisa aja terjadi. Kan ini masih ada proses. Iya, Bisa ada proses mediasi segala macam. Kalau nanti akhirnya mereka bisa rujuk lagi ya urusan lain. Intinya per hari ini Dila sudah masukin gugatan dan Bekti sendiri tadi pagi saya konfirmasi bilang lanjutkan. Artinya Bang, Dila sama Bekti bang, sebelum mengajukan gugatan cerai, apa si Dila udah pernah ada konsultan dulu sama Nggak ada. Pokoknya malamnya Dila telepon minta ketemu, besok paginya saya ketemu, habis itu ketemu Bekti, ya sudah mereka sepakat. Kesepakatannya udah ada kok. draft kesepakatan itu kapan bang tertanganin bang? Saya lupa ya hari apa ya, Nanti pokoknya kan pas ada waktu draftnya. ketemu ada draftnya. Ada. Oke, Oke. Thank you. jelas ya. Bang, mungkin terakhir kan penilaian publik pasti tertuju kepada Dila. Ya, saya udah tahu lah, Ya, pasti gimana nih, Bang?
pasti publik menyangkanya pasti karena Bekti sekarang udah sakit, akhirnya mungkin kurang penghasilan sudah berkurang, Dila ninggalin nggak seperti itu. Saya pastikan nggak seperti itu. Kesiapan Dila atas respon publik ini seperti apa, Bang? Saya udah sampaikan ke Dila, pasti kamu yang diserang publik itu pasti kamu, karena kan pasca kemarin itu yang mereka minta donasi lah segala macam, itu sebenarnya kan efeknya kurang baik sebenarnya. Sebenarnya masih ada kemampuan lah, tapi kan sebenarnya teman-temannya Bekti semua pada nyumbang waktu itu miliaran juga dapatnya untuk berobatnya Bekti itu. Berarti memang Dila sudah siap atas respon publik pada akhirnya? Sudah siap. Udah pastilah. Dia juga tahu kok, pasti publik pasti menyangkanya seperti itu. Tapi kan kenyataan nggak seperti itu. Saya tanya Mbak Bekti kok. Jadi tidak ada kaitan dengan finansial. Oke? Terima kasih. Tepat belum, Mbak? Langkah yang diambil Dila sudah tepat belum? Saya nggak bisa jawab. Itu yang bisa jawab Dila lah. Betul. Tepat atau enggak. Tapi yang jelas Bekti kan bilang iya, setuju. Nana saya. Oke? Oke, terima kasih Bang. Iya. Oke, gantian yuk. Ya, gantian. Next. Next. Makin lama.